Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Heri. Begini Pak, saya sebelumnya maaf ya, ini Bapak dalam kondisi kurang sehat sebenarnya. Tapi terima kasih banyak sekali Pak Saleh sudah meluangkan waktu dan menyempatkan waktunya juga untuk wawancara pra observasi yang akan dilaksanakan insyaallah nanti ya Pak. Iya, sekaligus ini. Sebelum kita melakukan observasi tersebut, saya ingin menanyakan sedikit Pak, dari rencana Bapak tadi yang disampaikan bahwa Bapak akan mengadakan kegiatan pembelajaran bidang studi pendidikan Pancasila nih Pak, tentang tema gotong royong. Betul. Bisa dijelaskan Pak tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam kegiatan tersebut? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Heri. Untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah agar siswa dapat mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Melalui kegiatan kelompok, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi peran masing-masing anggota dan menyusun rencana gotong royong yang akan mendukung keberhasilan mereka sebagai kelompok. Selain itu, melalui diskusi atau presentasi, saya ingin mereka bisa memberikan contoh konkret tentang pelaksanaan gotong royong. Menarik sekali Pak. Menurut saya apa yang disampaikan Bapak itu ada gambaran yang sangat bagus sekali dari Pak Saleh. Terus bagaimana Pak Saleh merencanakan kegiatan kelompok ini agar siswa bisa memahami konsep gotong royong dan peran masing-masing dalam kelompok tersebut? Dalam hal ini saya berencana membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil dan memberikan tugas berupa proyek sederhana yang harus mereka selesaikan bersama. Dalam kegiatan ini setiap anggota kelompok memiliki peran yang berbeda dan mereka harus membaginya sesuai dengan tugas masing-masing agar tugas tersebut bisa selesai tepat waktu. Jadi gitu ya Pak. Jadi mereka itu akan terlibat langsung dalam perencanaan gotong royong tersebut ya. betul. Apakah ada Pak ini strategi khusus untuk memastikan semua anggota kelompok ikut berperan aktif, serta bagaimana Bapak nanti akan memasukkan nilai-nilai yang sesuai dengan konsep sosial emosionalnya atau yang disebut dengan KSE tersebut Pak dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Baik. Ya, tentu saya akan memberikan mereka lembar kelompok yang mencantumkan peran-peran tertentu dalam kelompok itu. Lembar kerja ya? Iya, lembar kerja. KPD. Mereka dengan begitu mereka akan berdiskusi untuk menentukan siapa yang akan memimpin di sana. Siapa yang akan mencatat dan memastikan setiap anggota yang terlibat hal ini sesuai dengan konsep di KSE, yaitu kesadaran sosial dan keterampilan berelasi mereka. Setelah itu murid akan menyampaikan rencana kerja tersebut di depan kelas sehingga saya bisa melihat apakah setiap anggota memiliki tugas yang sesuai dan seimbang, sekaligus melatih kesadaran diri mereka. Seperti itu Pak. Luar biasa Pak rencana itu.
Bagaimana dengan penilaian terhadap hasil belajar mereka? Apakah ada aspek-aspek tertentu yang akan Bapak amati setelah proses ini, Pak? Betul, ada beberapa aspek yang akan saya amati, seperti partisipasi aktif, kejelasan dalam menentukan peran, serta kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan. Saya ingin di sini Pak Iri, mereka juga akan memberikan penilaian pada presentasi mereka sendiri tentang contoh-contoh gotong royong. Apakah mereka bisa memberi contoh nyata dan menunjukkan nilai kerjasama di antara mereka. Ya, Pak. Terdengarnya apa yang disampaikan Pak Saleh tadi sudah sangat jelas dan terstruktur, Pak. Bagaimana dengan tantangan yang mungkin muncul? Apakah ada kendala yang Pak Saleh bisa antisipasi, terutama terkait dengan gotong royong di kelas nanti? Tentunya pasti setiap kegiatan yang dilakukan bersama siswa itu pasti ada tantangannya. Dalam hal ini saya perkirakan beberapa siswa mungkin nanti akan kesulitan mengatur peran atau ada yang terlalu dominan di dalam kelompok itu. Untuk mengatasi hal-hal seperti itu, saya akan berkeliling selama diskusi itu dan memastikan semua anggota itu berperan aktif. Jika ada ketidakseimbangan, saya akan membantu mereka mengatur ulang peran dan mengingatkan bahwa gotong royong artinya saling bekerja sama. Luar biasa, strategi yang luar biasa menurut saya. Ini terakhir ya, Pak. Bagaimana Pak Saleh ini nanti akan mengevaluasi atau merefleksikan hasil pembelajaran setelah kegiatan selesai, Pak? Setelah presentasi, saya akan mengajak siswa berdiskusi reflektif tentang pengalaman mereka dalam berkelompok. Saya akan bertanya, misalnya seperti ini Pak Eri, adakah hal-hal yang dianggap sulit bagi mereka? Apa yang mereka pelajari dan dari materi gotong royong yang sudah kita pelajari bersama? Atau bagaimana perasaan mereka bekerja sama dengan teman kelompok? Dari sini saya akan melihat apakah tujuan pembelajaran yang sudah saya siapkan itu tercapai dan mereka memahami bagaimana dan apa pentingnya gotong royong. Terima kasih, sangat jelas sekali. Saya harap sesuai dengan yang sudah direncanakan tadi pelaksanaannya ya Pak Saleh. Amin. Atas penjelasannya yang saya kira sangat detail sekali. Saya yakin kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi murid tentunya dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai gotong royong dalam berkehidupan mereka. Saya siap untuk mengobservasi nantinya Pak, dan saya berharap prosesnya berjalan lancar nantinya. Amin. Terima kasih Pak. Terima banyak kalau gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru mengharap Mbak Rita maju ke depan untuk memimpin doa. Berdoa Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, kita sudah berdoa. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan ilmu yang akan kita pelajari semoga bermanfaat. Amin. Sekarang kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ya, maju ke depan untuk memimpin. Yang lain berdiri. Ayo, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, anakku darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga hatinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sylvia, Hadir. Dafatirul Islam, Hadir. Muhammad Farel, Hadir. Muhammad Yoga, Hadir. Nurita Mami, Hadir. Wafia, Hadir. Reski Mawalia, Hadir. Reza Hidayah, Hadir. Dita, Hadir. Sofia. Pelajaran yang akan kita pelajari, guru ingin mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, yaitu tentang Pancasila dalam kehidupan. Pancasila dalam kehidupanku, kita dalam hidup pasti selalu melaksanakan sesuatu, tak lepas dari Pancasila. Kalau Pancasila sudah tertanam pada jiwa kita dan dilaksanakan pada setiap hari, maka kita menjadi warga Indonesia yang baik. Berdiri. Kita bersama-sama nyanyikan yel-yelnya pelajar Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, benar dan mulia, berkebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar terkikis. Beri lagi kelompok masing-masing. Kelompok A, B, C, ya. Coba, kalau sudah berkelompok berarti kalian harus berkelompok, bukan tetap. Caranya berkelompok bagaimana? Dia hadap ke kelompoknya. Di sini ya. Coba perhatikan. Kalian lihat video ini, dengarkan baik-baik, ya. Halo adik-adik, kami Guru Channel. Di sini kita akan bahas mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu gotong royong? Nah, gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti bekerja dan royong yang berarti bersama. Jadi, yang dimaksud gotong royong itu ialah suatu kegiatan bekerja sama antar individu atau kelompok untuk mencapai hasil kepentingan bersama. Selanjutnya, manfaat gotong royong.
royong. Gotong royong ada banyak manfaatnya loh. Salah satunya adalah yang pertama, meringankan pekerjaan. Yang kedua, mempercepat pekerjaan. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa sosial dan persaudaraan. Ada pula bentuk kegiatan yang gotong royong, di antaranya yaitu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan rumah atau keluarga. Berikut contoh kegiatan bergotong royong di lingkungan sekolah: bekerja sama membersihkan kelas, di lingkungan masyarakat, kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, dan di lingkungan rumah atau keluarga membantu meringankan pekerjaan orang tua. Nah, itulah pola hidup bergotong royong yang harus kalian ketahui. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa belajar ya. Halo adik-adik, kami Cuma Cadel. Di sini kita akan bahas mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu gotong royong? Nah, gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti bekerja dan royong yang berarti bersama. Jadi, yang dimaksud gotong royong itu ialah suatu kegiatan bekerja sama antar individu atau kelompok untuk mencapai hasil kepentingan bersama. Selanjutnya, manfaat gotong royong. Gotong royong ada banyak manfaatnya loh. Salah satunya adalah yang pertama, meringankan pekerjaan. Yang kedua, mempercepat pekerjaan. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa sosial dan persaudaraan. Ada pula bentuk kegiatan bergotong royong, di antaranya yaitu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan rumah atau keluarga. Berikut contoh kegiatan bergotong royong di lingkungan sekolah: bekerja sama membersihkan kelas, di lingkungan masyarakat, kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, dan di lingkungan rumah atau keluarga membantu meringankan pekerjaan orang tua. Nah, itulah pola hidup bergotong royong yang harus kalian ketahui. Semoga video ini dapat bermanfaat. Ya. Dari video itu, apa yang kalian pahami? Apa yang kalian lihat? Yuk. Dari video itu apa yang kalian lihat? Kerjasama. Kerjasama. Terus di mana letaknya tempatnya itu? Di sekolah, di masyarakat, di rumah atau keluarga. Terus, kalau sekarang Pak Guru ingin kalian membuat kelompoknya yang sudah tadi terbentuk, tulis sebuah pertanyaan dari video yang kalian lihat tadi ya. Ya. Nah, ini kelompok ini tulisannya yang besar ya. Kalau sudah kalian menuliskannya, kalian letakkan di papan di sini ya. Tulisannya yang besar, tulisannya. Kasih nama kelompoknya. Yo, silakan. Tulis. Nah, di atas. Udah, kalian di sini setiap kelompok sudah
sudah membuat pertanyaan terkait video yang sudah kalian lihat tadi ya? Kalian kan sudah paham tentang isi videonya? Nah, kalau sudah paham tentunya kalian punya pertanyaan. Dan kalau punya pertanyaan nanti dijawab oleh kelompok lainnya ya. Pak Guru panggil kelompoknya Mbak Rita untuk maju ke depan, ambil salah satu pertanyaan dari kelompok temannya yang lain, tapi bukan kelompoknya sendiri yang diambil ya. Ambil. Nah, kemudian Mbak Rita bacakan pertanyaannya, langsung dijawab. Menghadap ke sana. Di mana gotong royong dilaksanakan? 1. Di sekolah. 2. Di masyarakat. 3. Di rumah. Betul? Tangan dulu. Tangan lagi Mbak Rita. Empatnya lagi. Coba ulang. Ya. Tuh tadi Mbak Rita menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Biar kalian tidak pusing ya, kita lihat video ini sedikit dulu ya. Perhatikan. Gimana tadi? Semangat. Bukan selamat. Yo, berdiri. Semangat pagi. Lagi. Gimana? Semangat pagi. Gimana barusan? Konsentrasi. Tangannya di atas. Putar, stop. Putar, stop. Stop, putar. Konsentrasi. Tangan di atas lagi. Putar, stop. Stop, digenggam ya. Kalau stop digenggam. Stop. Putar, stop. Stop. Konsentrasi. Baik, itu briefing pada hari kali ini ya. Jadi untuk menghilangkan ngantuk, Iqbal, Mas Iqbal barusan ngantuk, karena sudah konsentrasi, semangat lagi. Siap mengikuti pelajaran selanjutnya? Siap. Ayo kita kembali pada pelajaran tentang apa? Gotong royong adalah dua kata dari kata gotong dan royong ya. Dan gotong dan royong. Gotong artinya bekerja. Royong artinya bersama. Jadi gotong royong artinya bekerja sama. Di mana saja bisa dilakukan gotong royong? Di sekolah, di rumah, dan masyarakat. Kalau di sekolah, kalian sudah punya tugas piket masing-masing ya? Bayangkan kalau piketnya
sendirian menyapu dari di dalam sampai keluar, capek enggak? Tapi kalau sudah ada 4 sampai 5 orang temannya kalian menyapu bersama-sama, ada yang menyapu, ada yang membersihkan meja, ada yang membersihkan papan tulis, pekerjaan itu akan jadi mudah. Jadi manfaat dari gotong royong yang pertama. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan kalian soal-soal untuk kalian kerjakan secara berkelompok ya. Tapi Pak Guru mau kasih kalian satu persatu. Tapi pekerjaannya dikerjakan secara kelompok. Nanti perwakilan saja yang membaca hasilnya, hasil diskusi kalian dengan temannya untuk 1 orang ke depan ya. Bisa? Jadi waktunya ini Pak Guru kasih waktu 20 menit. Ya? Sudah selesai. Janganlah selesai jawab, langsung bicara dengan temannya dulu jawabannya ya. Berapa sini kelompoknya? 5 orang. Ini. Sudah, kalau sudah dipegang dulu. Yang tadi kelompok A, mana kelompok A? Yang ini ya? Coba dibacakan hasil kalian, diskusi kalian dengan temannya. Mana ini? Baca yang nyari di sini, Pak. Dita. Ayo dibaca. 1. Apa kalian dimaksudkan Pancasila? Jawabannya. Saling menyebutkan satu sama yang lain. Terus. 2. Sebutkan 2 manfaat gotong royong. 1. Pemeringan pekerjaan. Terus. 2. Memperkuat tali persaudaraan. Terus. 3. Sebutkan 2 contoh kerukunan yang saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu membawa pasir. 2. Membantu mengangkat batu. 4. Apa saja yang termasuk kerukunan atau tolong-menolong di lingkungan sekolah? Membantu teman yang jauh. 5. Mengapa kerukunan sehari-hari harus kita jaga? Karena kalau tidak dijaga akan saling bertengkar. Nah, tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Mbak Vivi, perwakilan. Mbak Vivi. Apa yang dimaksudkan Pancasila? Apa yang dimaksud dengan Pancasila? Pancasila adalah dasar negara. 2. Sebutkan 2 manfaat gotong royong. 1. Memperingan pekerjaan. 2. Mempercepat pekerjaan. 3. Sebutkan 2 contoh kerukunan dan saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu sesama teman. 2. Menolong orang yang lagi kesusahan. 4. Apa saja yang termaksud kerukunan atau tolong menolong di lingkungan sekolah? Membantu teman yang lagi kesusahan. 5. Mengapa kerukunan sehari-hari harus kita jaga? Agar tidak ada permusuhan. Ya, bagus. Terus kelompok C. Mbak Leni. Ya. Hasil diskusi kalian bersama kelompoknya. Ini hasil diskusi bersama kelompok C.
Mari kita lihat ya. 1. Apakah yang dimaksud dengan Pancasila? Pancasila adalah dasar negara. 2. Sebutkan 2 manfaat gotong royong. 2. Memperingan pekerjaan dan memperkuat tali persaudaraan. 3. Sebutkan 2 contoh kerukunan dan saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Bekerja bakti bersama-sama teman. 4. Apa saja yang termasuk kerukunan atau tolong-menolong di lingkungan sekolah? Membantu yang sedang jatuh. 2. Menjenguk teman yang sedang sakit. 5. Mengapa kerukunan sehari-hari harus kita jaga? Karena kita harus yakin bahwa kerukunan itu baik buat masyarakat. Nah, bagus. Jadi masing-masing kelompok sudah punya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Guru berikan pada kalian semua. Nah, sekarang Pak Guru kita ulang kembali pelajaran yang tadi. Gotong royong adalah 2 kata yang punya makna berbeda, beda. Yang pertama gotong artinya pekerjaan, royong bersama-sama. Sudah kalian sebutkan berulang kali tadi bahwa gotong royong adalah sebuah pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama. Apa manfaatnya di sana bagi kita? Ya, kita adalah makhluk sosial, makhluk sosial yang selalu butuh terhadap siapa? Orang lain. Kita butuh terhadap teman, kita butuh pada saudara, kita butuh pada tetangga. Bayangkan kalau kita sakit tak punya teman, kita sakit tak punya tetangga, terus ada yang mati tak punya tetangga, jauh dari tetangga. Siapa yang akan menguburkan? Ya. Terus ada hajatan, sekarang musim hajatan. Kita tidak punya saudara. Siapa yang akan bantu masak? Ya. Yang datang ke tiap hajatan pasti saudara. Kalau ada saudara, tetangga. Kalau kita sering tengkar sama saudara, sering tengkar sama tetangga, tidak ada yang bantu, ya kan? Banyak kebersamaan itu penting dan sangat perlu. Oleh sebab itu, Pak Guru tekankan kalian jangan pilih-pilih teman, jangan pilih-pilih tetangga. Semuanya harus sama. Kita menghormati pada yang tua, kita menghargai pada yang muda. Coba sebelum Pak Guru tutup pelajaran hari ini, pengen Pak Guru semangat kalian. Coba kalian tangannya di atas, tangannya di atas saja. Tangannya 1, tulis angka 1, tulis angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa? Bisa? Coba berdiri semuanya. Berdiri semua. Kita tulis pakai kepala kita. 1. Ayo. 1, 2, 3. Ada 3. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Coba. 1, 2, 3, 4, 9, 3. Ketika 3. Masih semangat? Bagus. Baik, Pak Guru sebelum tutup pelajaran hari ini, Pak Guru kalau ingin kalian menyanyikan bersama-sama lagu Bangun Pemuda Pemudi, ya? Bisa? Ayo.
Nah, duduk balik. Mbak, sebelum pelajaran hari ini, Mbak Guru tutup, Mbak Ia untuk maju ke depan untuk memimpin berdoa. Oke, Mbak Ia. Berdiri dulu, berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni hikmataka wansur rahmataka ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sikap anak solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sareh? Alhamdulillah baik. Meskipun agak serasa dikit. Baik Pak Sareh, kemarin kita sudah melaksanakan observasi. Bapak lakukan itu saya kira sudah cukup bagi saya Pak. Saya melihat Bapak mengajak siswa bekerja sama dalam kegiatan diskusi. Bagaimana menurut Bapak pembelajaran tadi berjalannya menurut Bapak? Baik, Pak Eri. Terima kasih sebelumnya sudah mengobservasi saya. Saya merasa sudah cukup puas. Namun masih ada beberapa siswa yang kurang aktif di sana dalam melakukan kegiatan kelompok diskusi. Saya melihat mereka ada yang masih malu-malu. Sepertinya mungkin belum paham betul tentang pentingnya gotong royong. Saya lihat performa Bapak sudah bagus di depan anak-anak. Namun menurut Bapak tadi Bapak masih ada beberapa siswa yang tampak malu-malu dan ragu-ragu gitu ya Pak, dalam berpartisipasi pada kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian berdasarkan pandangan Bapak, seberapa besar kemungkinan hasil yang diperoleh terhadap proses pembelajaran tadi apabila diukur dalam skala presentasi? Setelah saya mengerti, kalau diukur skala presentasi itu yang aktif sekitar 60%, terus yang aktif sekitar 40%, yang dimana yang 40% ini siswa kurang partisipatif dan tampak masih bingung atau kurang percaya diri. Gitu. Dari presentasi itu apa yang Bapak pikirkan sebagai faktor utama yang kira-kira menyebabkan siswa masih belum begitu aktif? Menurut saya siswa yang tidak aktif, salah satu faktornya mereka kurang percaya terhadap diri sendiri. Ada juga beberapa siswa yang mungkin belum memahami betul tentang manfaat gotong royong, sehingga apa yang mereka ingin kemukakan merasa takut salah. Gitu. Jadi menimbulkan kurang ketertarikan bagi Betul. mereka ya Pak ya. Sangat mungkin Pak hal seperti itu saya kira. Salah satu faktor utamanya mungkin mereka kurang percaya diri atau merasa tidak yakin dengan jawaban mereka yang disampaikan Bapak tadi ya Pak. Lalu menurut Bapak metode atau pendekatan apa yang bisa dilakukan
dan bagaimana Bapak mengatasi hal-hal tersebut supaya para siswa ini lebih aktif Pak di pembelajaran seperti yang Bapak laksanakan tadi Pak? Dalam hal ini saya mencoba mendekati mereka dengan memberikan motivasi agar lebih percaya diri. Namun sepertinya mereka masih perlu contoh nyata agar benar-benar memahami makna dari gotong royong itu sendiri. Betul sekali Pak. Jadi berdasarkan pandangan Bapak melihat pentingnya contoh dan pengalaman itu yang langsung gitu ya Pak. Betul. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk menambah pengalaman siswa dalam praktek gotong royong itu berdasarkan pernyataan Bapak tadi? Dalam hal ini mungkin saya dalam kegiatan-kegiatan berikutnya saya akan melibatkan mereka langsung dalam kegiatan yang lebih nyata, seperti melakukan kerja bakti di sekolah dan mengadakan proyek-proyek sederhana yang mengharuskan mereka bekerja sama. Dengan begitu mereka bisa langsung merasakan manfaat dari gotong royong itu sendiri. Ide yang sangat baik sekali menurut saya Pak Saleh. Dalam kegiatan seperti itu siswa dapat menghayati atau dapat mendapatkan nilai dari gotong royong secara lebih nyata ya Pak. Apa langkah pertama yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan ide ini? Mungkin langkah yang pertama saya akan membagi tugas sesuai dengan kemampuan dan minat mereka masing-masing, sehingga mereka akan merasa nyaman dan bisa berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya, dan juga akan mengawasi dan memberikan semangat agar semua siswa merasa dilibatkan dalam melaksanakan kegiatan itu. Gitu ya Pak. Bagaimana Bapak akan melibatkan semua siswa termasuk yang masih pemalu agar mereka turut aktif dalam kegiatan ini? Saya optimis karena saya yakin dengan dukungan dan rencana ini saya akan langsung seperti akan membuatkan siswa lebih memahami makna dari gotong royong itu sendiri. Jika ada yang bisa saya bantu, jangan ragu untuk menghubungi saya seperti itu. Gitu ya Pak. Jadi Bapak akan memulai dengan mengomunikasikan tujuan kegiatan tersebut ya, membagi tugas dan memberikan motivasi ya Pak. Betul. Bagaimana perasaan Bapak terhadap rencana ini? Saya sangat merasa senang dengan apa yang sudah saya lakukan, terus dengan pendekatan-pendekatan yang mungkin nanti akan saya lakukan kepada siswa, dimana saya yakin bahwa setiap siswa itu akan lebih memahami tentang pentingnya gotong royong. Dengan kegiatan itu saya akan lebih memberi motivasi lebih terhadap mereka, akan belajar mengelola mereka dengan lebih baik. Ya Pak, saya mendukung penuh rencana ini Pak, dan saya yakin pengalaman secara langsung seperti ini akan membuat siswa lebih memahami makna gotong royong. Jika ada yang bisa saya bantu nanti, jangan ragu-ragu Bapak untuk menghubungi saya apabila kita akan melakukan observasi kembali untuk perbaikan yang akan datang. Terima kasih Pak Heri atas saran dan dukungannya. Saya dengan adanya observasi yang sudah Pak Heri lakukan dan apa yang sudah Pak Heri tanyakan terhadap saya tentang langkah-langkah saya akan mencoba untuk lebih baik. Dan nanti bila ada sesuatu yang kurang saya pahami, saya akan mencoba untuk menghubungi teman-teman terutama Pak Heri. Baik Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih juga. Terima kasih Pak Heri. Saya sudah menyimak percakapan pasca observasi. Mungkin yang tidak saya simak adalah Dipra.
ya dan observasinya. Namun saya bisa menangkap dari hari ini dari pasca bahwa semuanya sudah terlaksana dengan baik, dan juga proses coaching ini juga sudah terlaksana sesuai dengan alur ceritanya. Pak Heri sebagai coach dan Pak Sanudin sebagai coachingnya, dengan memberikan beberapa pertanyaan berbobot sehingga mampu menghasilkan ide-ide solusi atas masalah coach sendiri dan tidak menghakimi, pertanyaan yang tidak menghakimi. Dan ketika sang coach memberikan sebuah jawaban, coach juga memberikan kehadiran yang penuh dengan tidak memotong bicaranya. Itu sangat bagus dan luar biasa. Semoga menjadi awal yang baik dan terus lebih baik untuk anak-anak bangsa kita. Amin. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama. Terima kasih banyak.